Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Dila Citra. Saya dari Divisi Penghijauan Tim Editas Mandua Padalarang. Nah, perlu kalian ketahui bahwa kami tim Adiata tidak hanya berkegiatan di Lebih-Lebih saja, melainkan juga kami berkegiatan di rumahnya Pak Dede Suparjo selaku penggerak Adiata. Nah, teman saya sudah berada di sana nih, sedang berkegiatan. Nah, untuk itu saya akan langsung saja ke sana untuk berikut kegiatan juga. Yuk, mari. Nah, saya sudah berada di tempatnya. Kali ini kita nih akan mengenalkan berbagai macam tanaman Syngonium dan repotting tanaman Syngonium dengan menggunakan bahan yang mungkin bagi orang itu sebuah bahan kimia yang sudah tidak diperlukan lagi di kehidupan. Yuk, ikut saja langsung bersama teman-teman saya. Nah, sebelumnya saya akan mengenalkan berbagai jenis tanaman Syngonium ini. Yang pertama ada, apa ini teh? Syngonium pink robusta. Nah, Syngonium pink robusta. Yang ini apakah sama atau beda? Itu berbeda, kalau itu namanya Syngonium pink aja. Kalau ini Syngonium pink aja, teman-teman. Nah, kalau ini, kalau nggak salah ya teh, ini Syngonium triching ya teh? Ya, betul. Nah, Syngonium triching. Nah, masih banyak lagi ya. Nah, sebelah sana bisa dilihat. Nah, ini adalah Syngonium Mangga Aloysian. Nah, yang sana kelihatan kan berwarna putih, namanya juga adalah Snow White. Lalu ini adalah Syngonium yang lumayan mahal loh, karena terlihat bahwa corak-coraknya juga unik, yang bernama ini adalah Syngonium Faligata ya teh? Faligata. Nah, Faligata. Yang ini yang Lalu ini adalah lebih mahal lagi, Syngonium Mojito. Syngonium Mojito. Mojito itu apakah diambil dari nama ya atau bukan? Ya, kurang tahu ya itu. Ini sekarang sedang ini, dan ini kebetulan ini juga belum maksimal pertumbuhannya. Jadi sedang adaptasi gitu. Dia masih stres, adaptasi gitu kan. Dan untuk yang ini koleksi kami yang paling banyak ini red atau merah tembaga, ini yang paling banyak, ini yang siap ke sana juga, ada yang besar ada yang kecil, yang kami tim Lestari, tim Adiwiata ya siap untuk atau ready untuk dikeluarkan ya apabila ada yang pesan gitu. Kemudian yang ini juga ini berbeda lagi. Nah, ini namanya apa tadi? Syngonium Maria gitu ya, pink Maria gitu kan. Ini berbeda lagi gitu, dan ini dengan ini berbeda lagi. Jadi punya variasi yang sangat banyak dalam bentuk warna dan bentuk daun gitu kan. Nah, kalau pertemuan akan datang itu kita akan membahas tentang repotting ini, repotting Wendaldi gitu kan. Ya, Wendaldi ini yang sebenarnya ini sudah lama itu. Ini yang paling duluan daripada yang lain ini. Ini sudah beberapa tahun ke belakang ini sudah ada, bahkan di kampung-kampung tertentu di tepian hutan ini ada, dan sekarang juga sedang banyak diburu ya, diburu orang gitu. Dan kalau ini pun sudah berbeda lagi. Ini untuk yang ini beda, ada hampir mirip dengan yang itu, yang triching gitu, tapi bedanya ada kuningnya. Nah, ini ada kuningnya gitu kan, ada hijau dan kuningnya bedanya gitu. Ini masih anak-anak, sedang pembesaran gitu ya. Sedangkan pada pertemuan yang sebelumnya, nah kita mau bahas tentang kultur air ya ini. Jadi sebelum ke sini, apabila mau diperbanyak, misalnya ini mau dipotong, masukkan ke sini beberapa minggu, sekitar 2 mingguan minimal. Nah, sampai dia keluar tunas akar gitu, sampai keluar tunas akar yang warna putih ya.
Nah ini baru sekitar beberapa hari saja ini disimpan di sini, masih akan 1 minggu lagi disimpan. Nah ini yang Wendali. Jadi ke depan pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang reporting ini. Itu jadi ya Wendali ini, dan ini sangat, saya sebenarnya paling favorit ini gitu, coba ada warna hijau kebiruan gitu ya, ini ada warna hijau kebiruan gitu, padahal ini bisa dikatakan ini paling murah itu karena yang paling jadul sebenarnya ini ya itu. Tapi kalau misalnya cari di toko-toko tertentu tukang bunga itu satu ini, kalau sudah seperti satu ini aja itu variasi, itu ada yang 50 tergantung tokonya, ada bahkan pernah nanya di beberapa toko kembang ini sampai 75 segini, Mahal ya. 75.000 gitu ya. Ini mahal gitu ya, cukup mahal padahal ya jadul gitu ya. Nah itu mungkin Teman-teman, mungkin penonton pada nanya nih, kenapa ada styrofoam di sana? Fungsinya untuk apa? Padahal kan ini hanya dipakai paling untuk penunjang alat elektronik ya. Kenapa ada di tanaman nih? Untuk apa? ya, jelaskan. Ya, di sini kami menggunakan styrofoam untuk menggantikan batu bata. Supaya Jadi tidak berat. supaya tidak berat. Nanti kita kita letakkan styrofoam ini di dasar pot, di dasar media. Dan fungsinya juga untuk sebagai Ya. tukaran oksigen ya. Ya, jadi supaya tetap supaya ada ada udara. rongga-rongga udara, Udaranya. supaya perakaran cukup oksigennya ya. Dan yang perlu diketahui sebagai tim Adiwiyata yang harus terus mensosialisasikan, yaitu daur ulang limbah. Dan ini limbah yang sangat beracun, Susah didaur ulang. ya susah didaur ulang. Makanya kami memanfaatkan ya, Pak. Ya, jadi kami memanfaatkan barang ini gitu, dan perlu juga menyisipkan informasi, jangan sekali-kali atau apalagi dibiasakan wadah makanan, apalagi makanannya yang panas gitu, dibungkus, dikemas dengan styrofoam. Karena akan berbahaya ya Karena bagi tubuh berbahaya, kita. karena akan larut di dalam cairan makanan itu gitu ya. Nah jadi limbah-limbah ini, nah ini kelihatan agak kotor gitu karena ini dari tempat-tempat sampah gitu ya, tempat-tempat sekitar kita ambil kemudian digunakan untuk pengganti batu bata. Nah sebagai alas dari repotting ini. Gitu. Kalau ke tanamannya akan berdampak nggak apa sih? Ini Kalau ke tanaman yang udah dicoba pada berbagai tanaman tidak begitu, gitu. Tidak kelihatan ada dampak-dampak secara langsung gitu ya. karena nggak akan langsung akarnya ke sana ya, Pak, Ya, karena kan ada media tanah ya, juga. Karena akarnya tidak langsung ke sini, gitu, tidak menyerap, gitu kan, paling hanya nempel aja. Gitu. Mungkin langsung saja kami akan mengasih tahu nih atau memberikan tata cara bagaimana repotting tanaman Syngonium ini dengan media styrofoam nih. Yuk Ya. langsung saja. Ya ini jadi di alas pot gitu ya, di pos bagian, apalagi tanamannya ini membutuhkan porus, sangat porus gitu ya. Jadi ini tidak menggunakan tanah gitu, ada sedikit sekali tanah di bagian sini. Jadi sebenarnya tidak menggunakan tanah itu tidak jauh masalah, bahkan bisa jauh lebih baik apabila diberikan unsur-unsur hara atau pupuk-pupukan yang bagus gitu kan, sebab aslinya dia itu ada di dasar hutan dan ada di permukaan pohon. Yang di pohon kalau di hutan kan banyak seresah daun yang Iya. nempel kemudian Jadi tanah humus ya. membusuk menjadi kompos, menjadi humus gitu ya. Nah jadi di sini dibuat porus, apalagi ini potnya termasuk besar ya, sengaja karena untuk indukan ya, supaya nanti tinggi. Nah jadi caranya kita bikin alas dulu. Nah ini bikin alas dulu nih, karena kayaknya terlalu banyak ya, ini terlalu banyak, jadi kita ambil. Nah ini bikin alas, ayo bikin alas ini. Nah, perlu kalian ketahui ini adalah arang sekam yang sudah difermentasi ya. mengeluarkan tanaman dari pot gitu, caranya tepuk-tepuk dulu ya,
Tutup dulu, kemudian masukkan ya jari ke sini, bisa gini, bisa gini. Nah, masukkan jari misalnya sini. Untuk menahan akar Ya, menahan permukaan bagian atas ya, supaya tidak jatuh. Dan kemudian dibalikan. Nah, ini seperti ini. Lihat ini arang sekam yang sudah difermentasikan. Kemudian diletakkan di bagian tengah. Nah, lalu setelah ini tinggal ya diberikan medianya. Ya, medianya ke samping aja. Nah, situ. Oh iya, kalau kalian mau memindahkan tanaman, jangan sekali-kali kalian langsung merabut loh, karena itu akan merusak tanamannya juga dan membuat dia stres dan akan lambat pertumbuhannya. Ya, sekarang di permukaan atas itu udah cukup. Ini tinggal memberikan ya styrofoam di bagian atas. Dan styrofoam ini bisa juga divariasikan. Bagi yang punya banyak waktu, ini dicelupkan pada bekas tinta atau diberi warna. Yang penting tidak dicat atau tidak diberi cat gitu ya, sebab cat mengandung minyak ya. Jadi kalau tinta masih bisa gitu. Jadi kalau tinta warna-warni misalnya. Dan bisa juga ya Pak pakai tanaman daun suji buat pewarna buatannya. Ya, bisa itu. Nah, ini kan jadi bagus. Ya. Nah, ini sesudah gini udah selesai. Dan masih ada tanah yang belum diberikan ini. Yang belum diberikan. Nah, ini bisa disolidihnya ke sini. Ini termasuk tanaman indukan ya. Tanaman indukan di kami yang kalau sudah bertunas sudah cukup, ya anakannya dipisahkan, gitu kan. Seperti halnya yang ini. Nah, ini sudah indukan sekali. Nah, ini snow gitu ya. Ya, yang ini termasuk snow atau tisu ya? Snow White. Snow White. Nah, ini Snow White ini sangat lembut ini. Ini lihatnya itu lembut sekali, ini putihnya gitu. Kayak putih susu, putih snow itu. Dan sengaja ini ditanam ada varietas yang agak berbeda ini supaya ada mempengaruhi menular warnanya gitu ya kan. Nah, jadi bukan manusia saja gitu ya, bisa ketularan teman ya. Nah, tanaman juga gitu ya, nanti akan kita bahas dalam episode yang berikutnya ya, untuk ada usaha untuk merubah warna ya. Nah, ini tanaman indukan kami yang masih ada di sana. Nah, bagi kalian yang ingin nih atau tertarik dari berbagai macam tanaman Syngonium ini, kalian bisa mengunjungi IG kami yaitu Lestari Alamku dan channel YouTube kami. Jangan lupa nanti kalian like, comment, subscribe. Ya, udah selesai kita ini ya kita ya nah ini sudah selesai. Jadi styrofoam coba itu kesinikan lagi sekalian. Nah, jadi styrofoam yang tidak berharga kalau dijual sangat murah gitu kan, makanya lebih banyak yang ya dibuang, percuma meracuni alam semesta ini gitu kan. Meracuni, apalagi dipakai kemasan wadah makanan. Nah, makanya lebih baik dimanfaatkan gitu, supaya ini tanaman ini lebih di pot itu lebih porus, tidak padat gitu kan, di bagian bawahnya dan di bagian atasnya, sehingga ini lebih relatif lebih ringan gitu ya. Gitu. Kita jaga alam, Alam jaga kita. Seman dua pada larang. Yeay. Cukup sekian dari video kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe.